Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ega Triindah Sanda, kelas 1 Akuntansi S1. Di sini saya akan mereview artikel yang dimana judul artikelnya yaitu Analisis Biaya Volume Laba sebagai Alat Perencanaan Laba pada SPBU CV Sinar Hasmadani. Format resume jurnal, yang pertama judul, yang kedua penulis atau sumber, yang ketiga topik. Topik merupakan pokok dari penelitian dalam penulisan artikel. Yang keempat itu rumusan masalah, di mana rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai sebuah hal atau kejadian. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian. Yang keenam, teori atau konsep. Teori penelitian merupakan komponen dasar dalam penelitian dan sebagai salah satu tanda atau bukti dari sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Yang ketujuh, metode penelitian merupakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedelapan, hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitian. Yang kesembilan, kesimpulan. Judul dari artikel ini adalah Analisis Biaya Volume Laba sebagai Alat Perencanaan Laba pada SPBU CV Sinar Hasmadani oleh Suci Ayu Aina Mustaina dari Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Topik yang saya ambil dari artikel ini adalah biaya volume laba sebagai alat volume penjualan dan perencanaan laba. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana mengetahui biaya yang dikeluarkan apakah sudah mencapai titik impas pada SPBU CV Sinar Hasmadani Karsa. Yang kedua, bagaimana mengetahui volume penjualan yang dikeluarkan apakah sudah mencapai titik impas pada SPBU CV Sinar Hasmadani Karsa. Yang ketiga, bagaimana mengetahui laba yang dihasilkan sudah dapat menjadi acuan dalam perencanaan laba di masa depan pada SPBU CV Sinar Hasmadani Karsa. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3 karena rumusan masalahnya juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan sudah mencapai titik impas pada SPBU CV Sinar Hasmadani Karsa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah volume penjualan yang dikeluarkan sudah mencapai titik impas pada SPBU CV Sinar Hasmadani Karsa. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah laba yang dihasilkan sudah dapat menjadi acuan dalam perencanaan laba di masa depan pada SPBU CV Sinar Hasmadani Karsa. Teori atau konsep ada 2. Yang pertama signality theory, yang kedua break-even point. Signality theory menurut Brigham dan Houston pada tahun 2001, isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang kedua, break-even point. Hal ini bisa terjadi bila perusahaan dalam pengoperasiannya menggunakan biaya tetap dan volume penjualannya hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel oleh Syarifuddin Alwi tahun 1990. Metode penelitian, yang pertama itu desain penelitian. Metode artikel ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Yang kedua, objek penelitian atau variabel. Yang pertama, titik impas atau BAP. Yang kedua, penjualan, titik penutupan usaha, degree of operating leverage, margin kontribusi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti dari suatu pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memperoleh bukti nyata mengenai kegiatan tersebut. Yang kedua, wawancara. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait di SPBU Hasmadani Karsa yang berwenang memberikan penjelasan mengenai data yang diperlukan.
Yang ketiga, dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip maupun berita, contohnya laporan keuangan. Alat oleh data berupa data volume penjualan, harga penjualan, biaya tetap, dan variabel yang diperoleh dari laporan laba rugi dan informasi pendukung lainnya berupa data biaya produksi serta biaya non-produksi. Hasil penelitian. Yang pertama, total biaya variabel dari tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut terjadi akibat adanya kenaikan seluruh per item biaya lainnya. Seperti pada tahun 2016, total biaya tetap Rp638.440.291. Tahun 2017, Rp1.117.270.510. Dan pada tahun 2018 yaitu Rp1.318.302.979. Total biaya variabel dari tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut terjadi akibat adanya kenaikan seluruh per item biaya lainnya. Seperti pada tahun 2016, total biaya variabel Rp63.360.743. Pada tahun 2017, Rp110.574.381.300. Dan pada tahun 2018 yaitu Rp121.161.966.370. Total biaya mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 sampai 2018. Total biaya akan menjadi dasar dalam penentuan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Pada tahun 2017, total biaya naik signifikan yaitu sebesar 75%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini dikarenakan adanya kenaikan seluruh item biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, penjualan dan laba mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 sampai 2018. Jumlah penjualan juga merupakan dasar dalam penghitungan cost volume profit. Pada tahun 2017, penjualan naik signifikan yaitu sebesar 75%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini dikarenakan adanya inflasi dan perubahan harga dari Pertamina. Begitupun juga laba tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami kenaikan yang signifikan meskipun pada tahun 2018 hanya naik 28,53% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai angka 75%. Kesimpulan dari artikel ini adalah hasil analisis menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh SPBU CV Sinar Hasmadani dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung BEP. Volume penjualan juga mengalami peningkatan setiap tahun. Di sisi lain, perhitungan margin kontribusi dan rasio margin kontribusi yang diperoleh pada tahun 2016 sampai 2018 menunjukkan bahwa perusahaan telah menghasilkan margin kontribusi yang dapat menutup biaya tetap dan menghasilkan laba maksimum. Dan yang terakhir, laba yang dicapai perusahaan dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan laba ke depan. Baik, itulah hasil mereview jurnal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.